Baik, perkenalkan nama saya Coki Persiliabiangan dengan NPM 213025024. Jadi saya menjelaskan sedikit tentang materi decoder dalam melengkapi UAS atau ujian akhir semester mata kuliah rangkaian digital. Apa itu decoder? Decoder adalah rangkaian logika kombinasional dengan banyak input dan output. Di samping itu, decoder mengubah input data sebanyak n bit menjadi output sebanyak 2 pangkat n data. Karena itu, decoder berfungsi untuk melakukan decoding atau menerjemahkan informasi yang disembunyikan oleh encoder. Saat proses decoding, decoder umumnya menempatkan logika 1 di salah satu outputnya untuk membuat kode yang tepat. Untuk kombinasi input binar n bit yang berbeda akan menghasilkan output 2 pangkat n bit data. Output dari decoder dihasilkan berdasarkan dari setiap masukan input binarnya. Struktur umum dari sebuah decoder ditunjukkan pada gambar di atas. Decoder juga memiliki input enable. Ketika disetel ke logika high atau logika 1, kode output akan tergantung pada input data binar. Jenis decoder. Ada berbagai jenis decoder berdasarkan jumlah input dan output yang terjadi. Beberapa jenis decoder yang ada akan dibahas pada artikel ini. Decoder binar 2 ke 4. Decoder binar 2 ke 4 memiliki input binar dan output berkode. Diagram blok dan diagram rangkaiannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dan A dan B adalah dua input dan output yang dihasilkan adalah salah satu dari kedua input tersebut. Decoder 2 ke 4. Diagram rangkaian memiliki dua inverter yang akan menyediakan kelengkapan dari dua input A dan B. Setiap gerbang N menghasilkan salah satu properti input sebagai output. Ketika enable atau EN diatur pada logika 1, salah satu output Y, Y1, Y2, Y3 akan aktif untuk input yang diberikan. Output lainnya akan mempunyai logika 0 atau low. Input EN ada 0 di A, X, B, X. Outputnya Y3, Y2, Y1, Y0. Ini adalah tabel kebenaran decoder 2 ke 4. Dengan melihat tabel kebenaran di atas, operasi dari decoder dapat lebih dipahami ketika kedua input A dan B adalah 0. Y akan aktif high atau logika 1 dan pin output yang tersisa akan menjadi low atau logika 0. Perlu diketahui bahwa tabel kebenaran adalah matematika yang mencantumkan output dari rangkaian logika digital tertentu untuk kemungkinan kombinasi inputnya. Demikian pula, pin output di 1 akan berada pada logika 1 untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Output berkode yang dihasilkan input A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 adalah 1000, di mana pin Y3 berada pada logika 1 dan pin yang tersisa berada di logika 0. Dengan cara yang sama, decoder binar ke-3 dan ke-8 dan decoder binar ke-4 dan ke-14 dapat dibangun. Ketika jumlah input decoder meningkat, jumlah output yang dikodekan juga meningkat dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah input yang diberikan. 2. Decoder bertingkat. Decoder binar dapat ditumpuk bersama untuk membentuk rangkaian decoder yang lebih besar. Menggunakan dua decoder input dan decoder input dapat dibangun dengan menggabungkan satu sama lain. Demikian pula dengan menggabungkan dua decoder 3 dan decoder binar ke-4 dan 16, dan seterusnya dapat dibangun. Mari kita lihat contoh desain decoder 4 ke 16. Ini contoh 3 ke 8 decoder. Untuk merancang decoder 4 ke 16 diperlukan 4 input binar A, B, C, D. Jika input A, B, dan C diberikan sebagai input kedua decoder binar ke-3, binar 3 ke 8. Input ke-4 D diberikan sebagai input enable atau EN ke kedua decoder. Seperti yang dapat kita lihat dari diagram di atas, ketika input D sama dengan 0, decoder di atas akan diaktifkan dan yang di bawah akan dinonaktifkan. Dan sebaliknya, ketika D sama dengan 1, itu akan mengaktifkan decoder bagian bawah dan menonaktifkan decoder bagian atas. Yang ketiga, decoder dengan output yang sedikit. Sebelumnya kita mempelajari bahwa decoder memiliki output sebanyak 2 pangkat N, tapi praktiknya terdapat beberapa aplikasi yang hanya menggunakan output yang sedikit.
Tentu saja hal ini bisa terjadi karena sesuai kebutuhan dari aplikasi tersebut. Contoh dari aplikasi ini adalah pada binary coded decimal atau BCD ke dalam decoder 7 segmen. Decoder ini padahal memiliki 4 input, artinya bisa menghasilkan output sebanyak 2/4 atau 16 output. Tetapi pada decoder ini hanya menggunakan 7 output aktif untuk mengatur display. Hal ini tidak seperti yang kita bayangkan. Contoh komponen yang menggunakannya adalah TTL7447. Penggunaan gerbang AND dan NAND. Rangkaian decoder dapat dibangun dengan menggunakan gerbang AND karena keluaran gerbang AND adalah high. Dan terjadi hanya jika semua masukannya high. Output ini seperti biasa disebut dengan output aktif high. Jika tidak menggunakan gerbang AND, alternatifnya adalah menggunakan gerbang NAND. Pada penggunaan gerbang NAND, outputnya berkebalikan dengan gerbang AND. Outputnya akan menjadi low, hanya ketika semua inputnya high. Output seperti ini biasa disebut sebagai output aktif low. Gerbang NAND lebih populer dibandingkan gerbang AND. Hal ini disebabkan karena harganya lebih murah dan dapat mengaktifkan fungsi gerbang AND dengan sempurna. Aplikasi decoder. Sebagai penutup, berikut 3 aplikasi penggunaan decoder yang biasa kita jumpai. Pertama itu kode converter. B digunakan dalam sistem memori komputer untuk mengakses lokasi memori tertentu berdasarkan alamat yang dihasilkan oleh perangkat komputasi. Dan C untuk melakukan operasi di ALU atau Arithmetic Logic Unit. CPU decoder digunakan untuk decoding atau memecahkan kode instruksi program untuk mengaktifkan jalur kontrol.